Kak Ais tangguh. Wah, di restart lagi ya supaya supaya mungkin tadi ada kesalahan teknis. Mungkin kayak yang kali ini bisa berjalan dengan lancar ya. Biasalah ya. Kan kita IG live susah jadinya. Tergantung dengan wifi, dengan sinyal. Kita tunggu. Halo halo semuanya. Halo, oke, sudah di sini. Nah, saya kira aku langsung invite aja ya. Request aja, kakak di Indo Psycare. Oke, hai kak. Hai Kak, aku udah ada belum sih di Hai. sana? Kenapa kak? Aku udah kedengeran belum ya? Udah kak, udah kedengeran. Udah Mantap, aman ya. Oke oke. aman aman kan kak? Oke, sekarang udah kedengeran jelas nih. Tadi sempat agak putus-putus tapi sekarang udah lebih jelas. Oke, udah oke kak? Udah aman. Ayo kita Oke, mulai. asik. Bisa kita mulai nih ya. Oke, Oke. halo teman-teman, selamat malam. Dimanapun kalian berada, apa kabarnya kalian teman-teman? Semoga baik. Lagi musim hujan ya, semoga nggak kena Hmm. malaria ya guys ya. Karena kan Amin. pasti banyak banget ya, amin ya nggak kena di PDI, amit amit ya baby. Oke, nah perkenalkan nama aku Lydia, aku adalah marketing dari People of Happiness, sebuah brand lifestyle dan apparel atau clothing yang berfokus pada menyebarkan kebahagiaan kepada komunitas kami dan juga komunitas-komunitas yang berada di sekitar kami. Nah sekarang aku udah ditemenin sama Kak Syafira. Kak Syafira, boleh kenalin diri dong ke teman-teman ke 8.000 orang yang ada di sini. Wah, udah ngalahin istilah Senayan ya. Iya Kak, iya. Oke, aku Safira, salah satu psikolog di Indosaiker. Indosaiker itu adalah sebuah biro psikologi gitu yang fokus pada penanganan kasus-kasus psikologis. Kita letaknya ada di daerah SCBD. Buat teman-teman yang lagi butuh bantuan, butuh teman ngobrol, feel free banget untuk kontak kita. Bisa lewat DM, bisa lewat WhatsApp juga gitu. Asik. Oke. Berarti Dosaker ini sebuah layanan konsultasi psikologi ya Kak ya? Bisa Betul, offline, bisa betul. online. Mm-mm. Kalau online Betul. tuh gimana Kak? Kalau online-nya itu kita kalau online atau offline nih? Sorry, tadi agak kurang kedengeran. Online Kak, online. Online ya, online. Online. Nah, kalau online itu kita biasanya ya tergantung banget ya gitu. Tergantung dengan kenyamanan pasiennya gitu. Kalau misalnya dia nyamannya cuma lewat video call, oke, kita bisa gunakan video call. Tapi kalau nyamannya cuma lewat voice call, itu juga bisa banget gitu. Karena kebetulan yang kita tangani ini bukan cuma dari Jakarta aja, tapi juga ada WNI yang misalnya lagi tinggal di luar nih gitu, lagi menetap di luar gitu. Kan mungkin lebih nyaman konsultasi pakai bahasa Indonesia ya gitu daripada pakai bahasa Inggris gitu. Gitu, gitu Kak. Kalau di offline berarti punya kantor ya Kak di SCBD ya? Betul, ada di One Kan? Pacific Place dan di mallnya Pacific Place-nya gitu. I see. Oke. Keren banget kalian teman-teman kalau punya 10.000 orang yang ada di sini yang melebihi GBK tadi, yang Kak Syafira bilang, kalian kalau butuh konsultasi bisa ke Indosecare, bisa langsung lihat Boleh, boleh. Instagramnya aja, bisa kan Kak? Nanti dia Boleh, tanya-tanya boleh. dari DM kan ya? Boleh banget. Oke, mantap. Kita masuk aja langsung ke topik kita Kak. Kita kan mau ngomongin let's talk about psychosis kan Kak? Nah, Betul. yang paling awam deh, ini kayaknya kalau misalnya ngomongin tentang psikosis gitu, terus tiba-tiba pastilah kita langsung ada di otak kita, apa sih psikosis itu Kak? Nah, jadi psikosis ini memang istilah yang awam tapi nggak awam gitu. Dimana mungkin udah Mm-mm. beberapa dari teman-teman di sini udah pernah mendengar itu, tapi mungkin nggak yang sedalam itu gitu ya. Nah, sebenarnya Mm-mm. psikosis ini adalah suatu kondisi atau suatu waktu gitu ya, dimana individu ini kehilangan kontak dengan realita gitu. Kehilangan kontak dengan realita, Hmm. realita ini kayak gimana sih maksudnya? Jadi individu ini putus gitu kontaknya dengan realita. Mm-mm. Apa yang dia mempercayai atau melihat sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada, tapi dia mempercayai itu Mm-mm. ada dan sebagainya. Jadi rasanya udah hilang nih Oh, dengan realita ya. gitu. I see. Berarti gejala-gejalanya apa kalau di psikosis itu?
Nah, jadi psikosis ini adalah suatu kondisi di mana gejala ini beragam banget ya. Mungkin lebih Mm-mm. lebih populer istilahnya itu adalah halusinasi. Kalau sekarang kan itu populernya lo Ah, halu ya pengen nikah sama artis Korea, misalnya kayak gitu ya, iya. kita sering banget dengan Iya, kayak iya, gitu, iya. Ah, halu ya dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya kalau dalam psikologi sendiri, halusinasi ini adalah salah satu contoh dari bentuk psikosis, mm. di mana individu ini ada indera gitu kan, kita punya 5 indera ya, panca indera kita Iya. merasakan Mm. sesuatu yang sebetulnya itu tidak tidak ada gitu. Jadi salah salah Iya. menangkap sinyal di otak kita gitu. Contohnya ketika Mm-mm. kita mendengarkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada, orang lain nggak bisa mendengar itu. Atau melihat sesuatu Mm-mm. yang sebenarnya bagi kita itu kelihatan kok, tapi menurut orang lain mungkin nggak ada gitu. Atau contoh lainnya selain halusinasi Mm. ini adalah delusi, di mana individu mempercayai suatu hal gitu yang tidak dibenarkan juga oleh norma, oleh orang banyak Iya. lah ibaratnya, atau oleh agama Mm. tertentu gitu, namun dia mempercayai hal tersebut ada. Contohnya, saya adalah nabi ke-26 misalnya kayak gitu. Atau aku punya Ah, super I power see. nih, bisa melihat orang yang udah meninggal, misalnya seperti itu Mm. gitu. Kalau penyebabnya apa tuh, Kak? Hmm. Nah, sebenarnya psikosis ini penyebabnya banyak banget gitu ya. Yang pertama Mm. adanya gangguan secara fisik atau secara mental. Contohnya misalnya di individu yang terkena skizofrenia gitu, individu yang Iya. terkena skizofrenia akan mengalami Oh. psikosis gitu, atau pengaruh obat-obatan seperti narkoba itu juga bisa menyebabkan psikosis. Kadang kalau misalnya udah high banget Hmm. nih, kalau konsumsi Iya. narkoba dan udah high banget, mungkin kita rasanya jadi bisa melihat sesuatu atau mendengar Iya. sesuatu dan I see, sebagainya I see. gitu, atau ada Hmm. kecelakaan misalnya, lagi stres Ah. berat, lagi sakit, itu juga bisa nih akhirnya individu mengalami psikosis ini gitu. Oh, berarti kalau skizofrenia itu, psikosis itu salah satu gejalanya, Kak? Atau salah satu yang diakibatkan oleh skizofrenia ini? Iya, iya, iya. Jadi skizofrenia ini adalah salah satu diagnosanya nih, gitu. Yang di I dalamnya see. itu ada gejala psikosisnya, bener banget, gitu. Oh, jadi itu sebuah gejala ya dari Betul, skizofrenia betul ya? sebuah kondisi Nah, gitu ya. oh, Mm-mm. nah, kan aku pernah baca nih, Kak, psikosis itu bersifat kontinum, katanya, Betul, kontinum. betul. Kontinum sendiri itu apa sih artinya, Kak? Nah, sebenarnya psikosis ini sama kayak kesehatan mental ya. Jadi ada di sebuah kontinum gitu Hmm. ya. Dimana Iya, iya. kontinumnya itu kan bergerak dari kiri ke kanan, ibaratnya gitu. Jadi ada yang kiri, ada yang di tengah, ada yang di kanan. Sama dengan gejala psikosis, di mana gejala psikosis ini nggak bisa semuanya kita berikan penilaian, wah ini pasti sakit nih, pasti butuh obat dan sebagainya gitu. Hmm. Karena sebenarnya Hmm. belum tentu nih individu yang mengalami gejala psikosis ini bisa diberikan penilaian dia sakit. Karena pasti ada waktu kita pun pernah merasakan kayak ada yang manggil tapi kok yang nggak ada, misalnya Nah, seperti I itu. see. Kayak contohnya Hmm. orang terdekat kita meninggal nih, ayah kita meninggal, Hmm. kita hubungannya deket Hmm. banget sama ayah gitu. Ketika di pemakaman kok kayak aku kayak ngedenger ya, ayah manggil namaku gitu. Iya, Padahal sebenarnya iya. ya udah meninggal gitu. Jadi Ah, nggak ah, semua ah, ah. individu yang mengalami kondisi psikosis ini dia kemudian bisa diberikan diagnosis, oh kamu sakit nih, atau oh butuh medikasi Iya. gitu. Itu semuanya ada dalam sebuah kontinuum gitu. Oh, oke, oke. Berarti kalau misalnya psikosis itu, Kak, kan nih Kakak udah ngomongin tadi kan banyak banget spektrumnya ya. Nah, apa yang bisa diakibatkan, Kak? Apa sih bahayanya psikosis ini? Kalau kita punya psikosis kan berarti kan kita kalau punya psikosis kita nggak tahu kalau itu psikosis gitu. Oh, it's a hallucination gitu. Nah, bahayanya apa, Kak, kalau kita nggak konsul kemana-mana, kita nggak ngomong sama siapa-siapa saat kita ada di posisi itu? Nah, ini bener banget nih, pertanyaannya bagus banget. Karena menariknya, kebanyakan individu yang mengalami psikosis ini tidak menyadari kalau dia itu lagi kena tuh, lagi kena psikosis. Gitu. Hmm. Itu adalah hal yang Iya. menarik. Terus dampaknya apa? Ah, Ya tentunya banyak banget di berbagai aspek kehidupan gitu. Contohnya ah, sebagai yang paling sederhana kayak aspek pekerjaan. Bisa jadi ah, individunya jadi, aduh aku nggak mau keluar rumah nih misalnya. Karena takut ah, nih, aku iya. punya kepercayaan kalau misalnya aku melihat banyak zombie di jalan. Nah, seperti itu. Tentunya Hmm. terganggu dong Iya, aspek okupasionalnya. betul. Aspek relationship-nya juga atau interpersonalnya juga bisa kena nih, Hmm. gitu. Dan Gawat. keberfungsian sehari-harinya pun bisa kena karena kalau kita bayangkan gitu, individu dengan psikosis ini dia juga udah stres sendiri dengan kondisinya. Jadi dia bisa melihat Iya. sesuatu yang mungkin orang lain nggak bisa lihat gitu ya, ibaratnya Hmm. seperti itu. Gitu. Kalau psikosis sendiri, Kak, apakah ini sebuah penyakit kan berarti, Kak, ya? Psikosis ini?
balik lagi sebuah kontinum tuh gitu. Jadi bisa Oh, dibilang itu kontinu, iya, penyakit ya enggak betul. juga sih, karena Mm, tadi ya ada yang mm, kiri, ada yang tengah, iya. dan juga ada yang kanan. Mungkin yang udah ekstrim nih, yang udah kanan Heeh, ini mungkin dia bisa bisa kalau dapat pemeriksaan lebih lanjut tentunya bisa jadi heeh. mendapatkan sebuah diagnosis tuh gitu. Oh. Dan apakah psikosis ini tuh bisa terjadi sama semua orang dari semua kalangan dan semua umur, Kak, tentunya? Apakah Hmm, anak-anak hmm. kecil juga bisa kena psikosis? Nah ini pertanyaan yang menarik karena biasanya onsetnya atau munculnya itu adalah ketika remaja, biasanya seperti itu gitu. Jadi Mm, agak sulit nih kalau misalnya karena anak kecil ini kan salah satu hal yang sering waktu kita kecil juga mungkin kita kita mengalaminya ya, mm, berimajinasi misalnya seperti itu mm, gitu. Agak sulit nanti untuk mm. membedakan ini bagian dari perkembangannya dia nih atau ini adalah suatu gejala psikosis gitu, karena berimajinasi ini kan hal yang lumrah dilakukan oleh anak-anak Oh, iya, gitu. iya, iya. Oh, begitu, Kak. Berarti bisa dibilang, apakah bisa dibilang kalau misalnya udah teenager nih, udah ABG, apakah Mm-mm, itu bisa, apa kalau misalnya dia kena halusinasi, kan banyak nih anak sekarang kan, aduh, mm-mm. aku tunggu dulu Kak, aku mau halu dulu, terus dia masuk ke kamar, dia matiin Oke. lampu, ternyata dia Mm-mm, halu sama mm-mm. sama idol Korea, Kak. Nah, Oke, oke. adik aku juga kayak gini, Kak. Aku pengen tahu dong, Kak, itu gimana ya, Kak? Apakah Mm. aku harus deg-degan? Apakah mungkin itu memang seorang ABG, memang lagi hormonnya, apa gimana ya, Kak? Iya, iya, iya. Balik lagi tuh. Sebenarnya gitu, menariknya adalah balik lagi individu dengan psikosis nggak bisa dengan sengaja, aku halu gitu. Misalnya gitu ya. Kayak misalnya, kalau Oh, sekarang kan iya, lagi iya, iya, rame iya. tuh ya, aku pengen Heeh, nikah sama betul. siapa Jimin misalnya. Dan Iya, iya, sebagainya betul. gitu. Nah itu Heeh, kan dia heeh, heeh. menyadari hal tersebut. Biasanya balik Iya. lagi, salah Mm, satu fitur yang utama dalam psikosis ini dia udah mm. putus kontaknya dengan realita. Udah nggak sadar nih gitu. Oh, iya, Jadi iya. ya itu tadi ya gitu. Nggak bisa nih kita dengan sengaja, aku mau halu mau nikah sama Nggak siapa bisa gitu, ya. idol yang Iya, A, betul. idol yang B, dan sebagainya Iya, iya. gitu. Oh, oke, oke, Kak. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, teman di sekitar kita atau keluarga Mm-mm. dia putus kontak dengan realita. Apa yang pertama kali kita harus lakukan? Pertama kali, Kak. Oke, pertama kali banget tentunya kita harus tahu dulu nih dia putus kontaknya ini Mm, apakah cuma sekali atau emang ini udah mm, lama banget. mm, Tentunya kita perlu mengamati dulu gitu. mm, Lalu langkah yang berikutnya nggak perlu untuk memberikan judgement atau penilaian secara langsung. Kayak misalnya, kamu tuh psikosis nih, kamu tuh skizo dan sebagainya gitu. iya, iya. Arahkan teman kita ini untuk mengunjungi tenaga profesional atau tenaga kesehatan lah ya gitu yang sudah profesional yang Mm, ada di sekitarnya dia gitu. Kita juga bisa untuk pelan-pelan ngajak ngobrol dia, dari pengamatanku seperti ini ya, jadi nggak ada judgement sama sekali, mm, tentunya datanya mm, objektif nih berdasarkan apa yang kita amati gitu. Jadi ya itu dia ya, nggak perlu mm. memberikan judgement, nggak perlu apalagi Iya. memberikan diagnosa juga karena tentunya kita nggak tahu nih, belum tentu Ah, dia ah. ini kena gangguan tertentu seperti yang kita duga gitu. I see, Kak. Nah, kalau misalnya kita ada perasaan gitu, Kak. Oh, kayaknya ada gue dengar suara nih. Gue Mm-mm. gue 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 takut nih tiba-tiba nanti di luar ada zombie yang kakak bilang tadi. Mm-mm. 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 Apakah itu langsung masuk? Kita langsung masuk ke dalam spektrum, Kak? Oke, 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 oke. Ini menarik nih pertanyaannya. Ada Mm, beberapa hal yang bisa menggerakkan spektrum tersebut. Namanya spektrum kan Iya, dari kiri ke kanan ya, gitu. Jadi bisa iya. bergerak dari kiri ke kanan gitu. Jadi ada beberapa Mm, hal yang bisa menggerakkan spektrum tersebut yang tadinya it's okay, it's normal gitu, iya. menjadi mungkin normal bermasalah sampai ke bermasalah. Yang pertama adalah dari Ah, frekuensinya. Seberapa sering nih contohnya? Pemikiran terkait zombie ini sudah aku alami sesering itu loh, kayak setiap hari pasti mm, muncul, bahkan setiap jam pasti muncul nih pemikirannya. Oke, frekuensi nih. Yang berikutnya adalah durasi. Dalam satu kali berpikir, berapa lama dia bisa memikirkan hal tersebut. Ini aku gak bisa berhenti mm, mikirin itu tuh. Beda dengan pikiran yang iya. sekilas muncul. Ada zombie nggak ya? Apalagi harus Mm, habis nonton Tren to Busan misalnya. Ya kan iya, mungkin betul. kelintas sebentar ya. Ada zombie nggak ya di Betul, KRL dan betul. sebagainya. Iya. Tapi kalau cuma selintas gitu, oh ya aman. Tapi kalau durasinya udah lama, panjang, dalam satu kali Mm, berpikir, wah itu perlu waspada gitu. Dan hal lainnya adalah ah, intensitas. Seberapa intens pemikiran tersebut muncul. Balik lagi, kalau kita mikirinnya seintens itu sampai, aduh pokoknya ini harus disiapin, aku harus nelpon Basarnas misalnya, dan mm, sebagainya gitu, mm. sampai sudah mempengaruhi keberfungsiannya dia, tentunya ya itu adalah suatu sign kita perlu untuk mengunjungi tenaga kesehatan profesional terdekat nih untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut gitu.
Nah, oke oke Kak. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita udah ke profesional terus dibilang, oh ini gejala psikosis, apakah kita bakal lebih rentan? Kalau misalnya kita udah ada dibilang kayak gitu Kak sama psikolognya, apakah kita lebih rentan kena skizofrenia Kak? Ini nih, siapa tahu teman-teman ada yang takut Kak nanti kalau iya gue pernah pernah rasain itu terus dia ke psikolog, dan dia takut ke psikolog karena takut di diagnosa dengan skizofrenia Kak. Itu gimana ya Kak? Nah, balik lagi gitu, individu yang terkena psikosis belum tentu skizofrenia. Tapi Ya. kebalikannya ya, kalau individu dengan skizofrenia pasti dia mengalami psikosis. Jadi ketika teman-teman mengalami adanya gejala halusinasi, misalnya halusinasi tadi atau delusi dan sebagainya gitu, jangan langsung, oh aku pasti skizo nih, jadi takut deh ke Iya. psikolog atau ke psikiater, misalnya seperti itu. Karena belum tentu nih, bisa jadi itu adalah ada pengaruh dari obat. Misalnya teman-teman lagi minum obat-obatan dengan dosis yang cukup tinggi, misalnya gitu, atau lagi mengalami stres yang cukup berat dan sebagainya. Jadi belum tentu nih individu yang mengalami psikosis pasti 100% skizofrenia itu adalah salah gitu, bukan hal yang Iya. fakta ibaratnya. Jadi jangan takut untuk mengunjungi tenaga profesional. Justru kalau kita nggak tahu nih kebenarannya seperti apa, Iya. jadinya kan galau terus ya hidupnya gitu. Jadi Iya, bingung betul juga betul. nih mau ngambil langkahnya seperti apa gitu. Mm-mm, mm-mm. Oh, tuh guys, berarti teman-teman yang ada di sini jangan lupa hit up Indopsycare kalau misalnya kalian merasa ada gejala-gejala yang udah Hmm. mulai mengganggu bagi kalian, langsung aja ke Indopsycare. Nah, aku denger-denger nih, bukan Hmm. denger-denger Hmm. lagi ya. Fakta Indopsycare ya kalau yang ada ini ya, bukan workshop. Iya, halusinasi ya. denger-denger asik denger. Aku ada kayaknya Indopsycare nih bikin workshop nih Kak, tanggal 3 sampai tanggal 11. Boleh jelasin nggak Kak ke teman-teman kita 19.000 orang ada di sini, uh, apa workshop apa sih yang Indopsycare akan lakukan? Boleh banget ya. Untuk 19.000 orang dari Sabang sampai Merauke gitu ya, yang lagi ada Iya. di sini gitu. Jadi Indosiar ini akan mengadakan suatu workshop temanya psikosis ini gitu. Kenapa? Karena ini menarik banget dibahas dan belum banyak nih yang membahas mengenai psikosis ini gitu. Jadi kita akan mengadakan workshop untuk umum dan juga untuk tenaga kesehatan profesional gitu, seperti psikolog atau mahasiswa profesi gitu. Workshopnya sendiri dimulai dari tanggal 3 Desember secara offline gitu buat teman-teman yang kangen banget sama acara offline gitu. Selama ini aduh bosen nih kalau webinar terus dan sebagainya, bisa banget datang ke webinar ke webinar seminar offline kita di Gor Fatmawati di tanggal 3 Desember gitu. Tapi kalau teman-teman yang dari luar Jakarta juga jangan khawatir, bisa datang untuk acara online-nya nih dari tanggal 4, 11 dan 10 dan juga 11 gitu. Kalau misal itu berapa sesi Kak? Jadinya tanggal 3 sampai 11 ini. Jadi ada 4 sesi nih tiap weekend gitu. Mungkin kalau teman-teman weekendnya Oh. aduh kosong nih, bingung mau ngapain gitu, bisa datang ke empat-empatnya sekalian tuh tanggal 3, 4, 10 dan 11 Desember gitu. Ada rentang harganya nggak Kak yang harus 15.000 orang ini ketahui Kak? Boleh. Kita murah banget nih gitu. Untuk sesi satunya yang offline tadi gitu, offline ini nggak selalu mahal. Kita murah banget gitu. Kita cuma dengan 10.000 aja, teman-teman bisa datang dan bisa dapat banyak banget ilmu. Dan 10.000 ini nantinya juga akan kita donasikan ke komunitas-komunitas yang bergerak di bidang skizofrenia ini, kayak KPSI dan juga Kopi Panas Foundation. Dan 10.000 ini tenang, kita nggak akan yaudah 10.000 doang hilang gitu ya, tapi akan kita ganti ibaratnya dengan voucher dari Teduh gitu. Jadi ibaratnya sama aja kayak gratis. Bener-bener kayak itu. Teman-teman kalau teman-teman masih belum ikut sih parah banget sih. Udah Murah banget 10.000 ya, udah 10.000 iya. lebih murah daripada harga bakso aci ya. Iya, terlalu banget guys. Daripada bakso aci kan ya, nambah-nambahin karsinogen di dalam tubuh kita. Betul. Mendingan ikut workshopnya Indopsycare nanti. Nah, Kak Syafira, aku pengen nanya dong. Bukan nanya sih, aku minta satu kata aja, bukan kata-kata ya, satu kalimat Kak untuk orang-orang di sana yang masih belum tahu tentang psikosis dan mungkin takut untuk mengetahui tentang psikosis, takut untuk ke psikolog dan sebagainya. Apa yang Kakak bisa ngomong ke mereka? Oke. Ketika kita nggak tahu, kita jadinya kayak hilang arah mau kemana gitu. Tapi dengan adanya pengetahuan gitu, seenggaknya kita jadi tahu gitu. Banyak banget jadinya terbuka pilihannya. Entah jadi kita pemeriksaan lebih lanjut, entah kita jadinya lebih lega mungkin dan sebagainya. Jadi jangan takut untuk mencari tahu dulu nih pengetahuannya seperti apa. Dan salah satu caranya teman-teman bisa datang juga nih ke workshop psikosis yang diadain oleh Indopsycare. Langsung klik aja profilnya Indopsycare, di situ ada semua cara-cara pendaftarannya gitu.
Yes, mantap banget ya Syafira. Terima kasih banget Kak Syafira untuk itu teman-teman Thank you jangan lupa juga. ikut workshopnya di Cyker ya. 10.000 doang teman-teman bisa ikut. Kak, siapa aja sih yang ngomong Kak di situ nanti Banyak pembicara-pembicaranya? banget. Oke, banyak banget nih. Jadi kalau workshopnya sendiri yang secara Heeh. webinar nih, yang online, kita Iya. bukan cuma pembicara dari Indonesia gitu. Jadi kita akan ada Yes. update ilmu juga dari luar gitu. Dari Jerman nih, ada researcher dari Jerman, dari USA juga gitu, pekerja sosial di sana. Mungkin agak beda ya, sistem di US sama di Indonesia. Kita pengen Heeh, tahu heeh, kayak iya. gimana nih bedanya gitu. Bisa datang juga gitu. Dan juga dari Hong Kong nih, ada researcher juga dari Hong Kong terkait sama neurolinguistik. Dan untuk acara offline-nya gitu, ada Hmm. banyak juga nih, ada dari komunitas KPSI akan datang gitu, terus dari komunitas Kopi Panas Foundation itu ada Priscilla Iya. Nasution, kalau teman-teman tahu gitu, ada Aris Priscilla Nasution, dan juga ada psikolog Wah, Indosaiker juga gitu, cuma dengan 10.000 doang. 10.000 doang, 10.000 doang Kapan udah lagi? banyak banget. Internasional lagi Betul. Kak ya, Iya, kalau seminarnya. yang Wah. dan yang Oke, teman-teman internasional. jangan lupa join ya. Kalau registrasinya gimana Kak caranya? Oke, registrasinya saya sendiri. Nanti teman-teman klik aja di linknya indosaiker.com. Di situ ada tiketnya dijual gitu, dan itu terserah teman-teman mau milih yang sesi 1. Kalau teman-teman nggak bisa datang sesi 1, bisa juga datang ke sesi 2, 3, atau 4 gitu. Kayak gitu. Sip. Oke, terima kasih Kak Syafira. Kak Syafira, tunggu, kita harus tanya dulu teman-teman nih. Teman-teman, ada nggak yang punya pertanyaan yang kalian pengen tanyain? Yang menggebu-gebu banget, pokoknya kalian pengen tahu banget gitu. Tolong Penasaran banget drop ya. di komen. Iya, Profesor. Kebetulan kita ada Kak Syafira, kan ada psikolog kan. Kalau aku yang jawab, nanti nggak nyambung. Ih, ngapain anak ini jauh-jauh tentang psikosis gitu. Teman-teman Oke. kalau misalnya punya pertanyaan, feel free to drop ya. Kita tunggu dulu Kak Syafira kayak semenit 2 menit, kalau memang nggak ada ya udah, mereka pengennya langsung ke Indosaiker gitu maksudnya. Betul, langsung aja klik Nah, indosaiker.com ya. langsung aja ngobrol dan registrasi teman-teman, jangan lupa ya. Oke, kayaknya nggak ada nih Kak pertanyaan Oke. dari audiens kita yang banyak ini, 16 juta ini. Waduh, 16 juta. Makasih banget Kak Syafira Iya, untuk makasih juga waktunya. buat happiness. Terima kasih Kak, semoga nanti workshopnya berjalan lancar dan Amin. seperti IG Live kita hari ini 16.000 Kak yang ikut. Bukan lebih kali ya. Ngalahin Ih, GBK amin. pokoknya ya. Pokoknya semuanya deh, mereka bikin yel-yel semuanya. Makasih Kak Syafira, terima kasih Makasih juga Indosaiker. buat Vina, sukses selalu ya. Bye, Ya, makasih bye-bye Kak. teman-teman. Bye teman-teman.